Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar kimia bersama pada pokok bahasan kesetimbangan kimia. Untuk materi kesetimbangan kimia ini nanti ada di kelas 11 tingkat SMA atau tingkat MA Madrasah Aliyah, begitu ya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke konsep kesetimbangan kimia, kita harus tahu dulu ada beberapa reaksi dalam kimia ini. Yang pertama, ada yang namanya reaksi irreversible. Nah, apa sih itu reaksi irreversible? Reaksi reversible adalah reaksi yang terjadi pada satu arah dan produknya tidak dapat lagi kembali menjadi reaktan. Berarti reaksi irreversible bisa dikatakan reaksi yang searah. Artinya produknya itu tidak dapat kembali lagi menjadi reaktan. Contohnya, ketika kita punya reaksi seperti ini, HCl ditambah dengan NaOH nanti akan menghasilkan NaCl dan H2O. Ini namanya reaksi irreversible atau reaksi yang searah. Dari ini, sebelah kanan panah ini namanya adalah produk. Kalau yang di sebelah kiri panah ini namanya adalah reaktan. Yang namanya searah ini dari produk dia tidak bisa kembali lagi ke reaktan. Nah, ciri-cirinya reaksi irreversible ini kita lihat ini. Yang saya lingkari merah ini anak panahnya hanya mengarah ke produk. Itu ciri-ciri yang paling mudah membedakan reaksi menentukan reaksi irreversible ini. Begitu ya. Untuk yang kedua, ada yang namanya reaksi reversible. Nah, pasti sudah bisa menebak kalau ini searah berarti yang reaksi reversible adalah bolak-balik. Kalau searah tadi apa? Produknya tidak bisa kembali lagi ke reaktan. Nah, berarti ini kebalikannya. Nanti produk bisa kembali lagi ke reaktan. Artinya reaksi yang terjadi pada dua arah yang berlawanan dalam waktu yang bersamaan. Seperti contohnya ini. Misal, saya punya ini ada reaksi N2 ditambah H2 akan bereaksi menjadi NH3. Ini belum setara ya. Ini hanya 3, N-nya 2, ini kalikan 2, berarti ini 6, berarti ini kalikan 3. Nah, sudah setara. Seperti tadi, ini adalah produk, yang ini adalah reaktannya. Dia reversible bolak-balik, simbolnya seperti ini. Beda ya, ini searah, ini dia bolak-balik. Terjadi pada dua arah yang bersamaan. Bisa reaksinya berlangsung ke kanan, bisa reaksinya berlangsung ke kiri. Begitu. Nah, saya lanjutkan. Sekarang untuk yang kesetimbangan kimia itu sendiri, kita nanti memakai reaksi yang reversible atau reaksi bolak-balik. Nah, yuk syarat reaksi mencapai kesetimbangan. Nah, syaratnya apa saja? Yang pertama, kita sudah tahu reaksinya harus reversible. Harus bolak-balik. Nanti reaksi kesetimbangan ini atau kesetimbangan kimia pasti kita selalu menggunakan yang ini ya. Tandanya panahnya ke kanan dan ke kiri. Terus, yang kedua, terjadi pada ruang tertutup. Terjadi pada ruang tertutup. Artinya apa? Suhu dan tekanan
dijaga selalu konstan, suhu tekanan selalu tetap, dijaga untuk tetap ya nilainya. Itu terjadi mencapai kesetimbangan ini. Yang ketiga, kecepatan reaksi ke arah produk sama dengan kecepatan reaksi ke arah reaktan. Berarti laju reaksinya sama. Nah, mudahnya seperti itulah. Laju reaksi ke kanan dengan laju reaksi ke kiri nilainya sama, V-nya sama. Kemudian yang keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis. Tidak berubah. Tidak terjadi perubahan makroskopis. Makroskopis itu apa? Makroskopis itu yang kita bisa amati secara langsung, berarti tidak ada perubahan sama sekali. Yang kelima, konsentrasi seluruh zat nilainya tetap. Konsentrasi setiap zat nilainya tetap atau konstan. Ya, nah itu tadi kesetimbangan kimia. Kita sudah tahu ada reaksi irreversible, ada reaksi reversible. Untuk syarat mencapai kesetimbangan ini reaksinya harus reversible. Begitu ya. Nah, itu adalah konsep dasar kesetimbangan kimia. Untuk video berikutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis kesetimbangan. Oke ya, lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.